Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang memimpin seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur atas malam yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan sadar bahwa atas penyertaan Tuhanlah, maka kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami pada saat ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, biarlah Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 29 ayat 25. Dari kitab Amsal 29 ayat 25, demikian firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saya ulangi, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Apa yang terdapat dalam Amsal 29-25 ini merupakan pengajaran tentang yang salah dan yang benar. Dalam ayat ini diberikan dengan membandingkan antara dua tipologi. Satu orang yang takut kepada Tuhan, dan satu lagi adalah orang yang takut kepada manusia. Takut dalam nats ini berarti kita khawatir, kita gelisah, kita gemetar, atau bahkan kita mempercayakan diri kepada mereka yang kita takuti atau kepada Tuhan yang kita takuti. Takut kepada orang artinya mencari keselamatan, mencari perlindungan dari sesama kita manusia. Takut kepada orang juga bisa berarti kita takut mengungkapkan kebenaran kepada orang lain untuk menghindarkan resiko yang mungkin akan kita terima. Jadi ada dua hal di sini bentuk ketakutan kita kepada manusia. Kita mencari perlindungan kepada manusia, atau kita takut mengungkapkan kebenaran kepada kita sesama kita manusia. Dan kedua hal ini jelas akan mendatangkan jerat bagi kita. Jerat dalam arti perangkap yang bisa menjerat kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sering sekali kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, agar mereka mengatakan dan melakukan yang baik kepada kita. Ya. Ketika kita takut dengan apa yang orang lain lakukan atau apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita, kita sebenarnya sedang menempatkan posisi diri kita dalam posisi yang tidak baik. Ya. Hidup kita jelas tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi pada apa yang orang lain mau dari hidup kita untuk kita lakukan. Jadi dalam tindakan ini kita akan berusaha bagaimana supaya menyenangkan orang lain, dan bukan fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Dan perlu kita ketahui faktanya bahwa sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyenangkan setiap orang. Bahkan kehadiran Tuhan Yesus sendiri pun di tengah-tengah dunia ini tidak menyenangkan bagi semua orang. Ada orang merasa risih, ada orang merasa tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa
memotivasi kita pada pagi hari ini supaya fokus kita bukan menyenangkan hati orang, bukan berfokus untuk mengambil hati orang, tetapi justru bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Memang ada kala dalam hal ini ada keterkaitan, kita menyenangkan hati Tuhan, pada saat yang sama juga kita menyenangkan hati manusia. Tetapi dalam arti negatif, ketika kita berusaha menyenangkan hati manusia, dalam arti negatif itu bisa disamakan dengan orang yang berusaha menyenangkan dalam arti yang negatif sebagai penjilat. Ya, itu kemungkinan negatif yang akan terjadi. Untuk mencari perlindungan dan keselamatan dari manusia, banyak yang mengorbankan dirinya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan dananya, mengorbankan kesenangan pribadinya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hanya untuk mendapatkan kesenangan ataupun perlindungan ataupun perkataan pujian yang baik daripada manusia. Ya, tentu sikap dan perbuatan seperti ini akan mendatangkan jerat dan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Bahkan bisa membuat bisa membuat kita bertindak tidak benar demi mendapatkan perlindungan, demi mengharapkan pujian dari sesama kita manusia. Seperti contohnya misalkan di dalam Alkitab, Abraham gara-gara takut akan Abimelekh, dia harus berdusta 2 kali tentang istrinya. Dalam Kejadian pasal 12 bisa kita baca, dan Kejadian pasal 20. Misalkan lagi Harun, ketika Harun takut kepada bangsa Israel, maka dia melakukan dosa yang besar. Dalam Keluaran pasal 32, dan kita tahu persis bagaimana Petrus karena takutnya kepada manusia, dia bahkan mengkhianati Tuhan Yesus. Bagaimana hal ini kita boleh belajar bahwa rasa takut kepada manusia ada kala hal seperti itu justru menjauhkan kita daripada Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, takutnya kepada manusia, akhirnya dia mengkhianati Tuhan. Takut kepada orang membuat kita tidak berani mengungkapkan kebenaran. Dan di dalam Amsal 29 ayat 24 menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita takut mengatakan kebenaran, justru hal itu tidak mendatangkan yang baik bagi kita, tetapi justru mendatangkan hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dalam hal ini, kalau kita takut kepada manusia, justru akan mendatangkan kita tidak berani mengatakan yang benar. Maka ketika posisi kita takut kepada Tuhan, justru sebaliknya akan terjadi. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Orang yang percaya kepada Tuhan memiliki sikap hidup yang kontras, yang benar-benar berbeda dengan orang yang hanya takut kepada manusia. Dia adalah orang yang benar dalam hubungannya dengan Tuhan dan dalam hubungannya dengan manusia. Meskipun ada kala untuk hanya takut kepada Tuhan ini, ada juga orang yang tidak suka. Tetapi akan lebih baik ketika kita menyenangkan hati Tuhan daripada sekedar menyenangkan hati manusia. Memang percaya kepada Tuhan ya memiliki makna yang komprehensif. Kita tidak hanya mengatakan kalau kita takut kepada Tuhan kita tidak perlu lagi manusia. Bukan itu yang perlu kita tegaskan dalam hal ini. Tapi fokus kita takut kepada Tuhan. Jadi orang yang takut kepada Tuhan mengharapkan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan saja. Dan dalam Yeremia dikatakan orang yang mengharapkan perlindungan dari Tuhan akan diberkati. Tetapi justru orang yang mengharapkan perlindungan dari sesamanya manusia akan mendapatkan kutuk. Dan memang realitanya orang yang mengharapkan perlindungan dari Tuhan, kita yakini kita akan menerima aman, keselamatan, mendapatkan yang kita percaya daripada Tuhan, yaitu perlindungan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana Paulus juga sering katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena manusia sangat mungkin sekali mengecewakan kita, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama buat perpulungan Sukabumi dan Runggun Bogor. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas renungan pagi hari ini. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di Runggun Bogor.
dan juga di Perpulungan Sukabumi, supaya Tuhan memberkati senantiasa setiap pelayan Tuhan, keluarga, dan juga setiap jemaat Tuhan yang memberi diri untuk melayani bersama-sama dengan pelayan Tuhan di sana. Biarlah di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga pelayanan gereja juga semakin diberkati, jemaat juga semakin diberkati oleh Tuhan, dan kemudian boleh menjadi berkat bagi sesama, tidak hanya bagi keluarga gereja tetapi juga bagi orang lain yang justru bahkan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, supaya dari pelayanan gereja GBKP Bogor dan Perpulungan Sukabumi boleh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.